suatu tempat yang jauh, seseorang berdiri di tengah lembah keputusasaan. Matanya tajam mengamati gerombolan ratusan pembunuh berpakaian hitam yang menekannya dari segala arah. Debu dan kabut suram menyelimuti lembah, membuat jarak pandang terbatas. Suara langkah kaki dan gesekan pedang memenuhi udara, bercampur dengan teriakan ancaman. Sosok itu menegakkan tubuhnya, perlahan melangkah ke depan. Sekte iblis harus dimusnahkan. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku tidak akan mengecewakan tuan dan nyonya, ucapnya dengan tenang. Suaranya berat dan pasti bergema di antara tebing-tebing lembah. Tiba-tiba, gerombolan pertama pembunuh menyerbu bersamaan. Sosok itu memutar pedangnya dengan presisi yang luar biasa. Pedangnya menebas tanpa ampun, memotong 10 musuh dalam satu sapuan. Tubuh-tubuh jatuh berserakan, darah menempel pada bebatuan dan pasir lembah. Ia tidak bergerak terlalu cepat, tapi setiap gerakannya menghancurkan jarum lawan. Salah seorang pembunuh yang tersisa berteriak, suaranya tercekik oleh ketakutan. "Jangan lepaskan dia! Apapun yang terjadi, bunuh dia! Apapun harganya itu!" Suara itu langsung terhenti ketika pedang menutup jalannya. "Sebanyak apapun kalian, aku tidak peduli. Majulah jika kalian ingin mati. Pergilah jika kalian ingin hidup sedikit lebih lama, atau kalian akan mati di sini sekarang juga," ucapnya sambil memutar tubuhnya. Pembunuh lain maju, pedangnya diayunkan ke lehernya. "Dasar sombong, kami punya jumlah yang lebih banyak. Sekalipun kau leluhur klan Zen, kau pasti punya batas." Iya! Leluhur klan Zen, tepat, Roka menangkis dengan ujung pedangnya. "Jumlah bukan masalah bagiku. Majulah kalian semuanya. Kita lihat aku kelelahan lebih dulu atau kalian akan mati lebih dulu." Lebih banyak pembunuh berdatangan, kali ini dari arah samping dan belakang. Roka menutup jarak dengan mereka sambil menggunakan teknik ruang hampa. Ruang di sekelilingnya nampak membeku sejenak. Musuh-musuh yang mencoba menebas atau menembakkan panah berapi mengalami kesulitan menggapai tubuhnya. Ledakan energi dan suara tubuh terpotong memenuhi lembah. Roka tetap berdiri, terlihat segar meskipun tumpukan mayat di sekitarnya semakin meninggi. "Sial, seperti rumornya, leluhur klan Zen sangat kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan jumlah," jerit salah satu pembunuh sambil mundur sejenak. "Jangan mundur, serang bersamaan. Kita harus fokus bukan untuk mengalahkannya. Buat ia kelelahan, tidak peduli seberapa banyak dari kita yang mati, serang terus," perintah pembunuh lainnya. Suaranya tegas meskipun sedikit gemetar. Roka memutar pedangnya sekali lagi, melancarkan pusaran energi yang memotong beberapa musuh sekaligus. Serangan bayangan cepat dan tebasan lurus membentuk pola mematikan. Panah berapi dari jauh membelokkan dengan langkah cepatnya, kadang hanya dengan ujung pedangnya. "Panah tidak ada artinya buatku. Matilah kalian semuanya," ucapan Roka menangkap salah satu panah dan melemparnya balik. Panah itu meledak di tengah kelompok musuh. "Bahkan panah spiritual tidak mempan. Apakah Roka tidak terkalahkan? Ini gawat, kita akan mati berikutnya. Bodoh amat, aku maju!" Dan matilah. Dari tebing tinggi, 3 sosok mengamati. Lelaki tua dengan mata tajam, seorang wanita dengan wajah dingin, dan seorang lelaki parubaya lainnya. Mereka dari sekte iblis menunggu momen ketika Roka akan mulai menunjukkan tanda kelelahan. "Roka bertahan cukup lama. Sudah berapa banyak yang telah kita kirim. Akan sangat merugikan kita jika ia membantai lebih banyak." "Tidak peduli seberapa banyak yang akan mati. Jika kita bisa membunuh Roka di sini,
maka singa terbang akan kehilangan mata mereka. Sekarang kita hanya pastikan ia kelelahan. Itu benar. Sekuat apapun Roka, ia pasti punya batas. Kita tunggu sebentar lagi. Saat ia kelelahan, maka kita akan turun tangan dan habisi dia. 4 jam telah berlalu. Roka tetap berdiri di tengah tumpukan mayat. Nafasnya masih teratur, wajahnya tenang, namun tubuhnya mulai terasa berat. Saat itu, ketika musuh yang menunggu turun ke lembah, masing-masing membawa aura mematikan. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatap Roka dengan mata penuh tekad. Leluhur Klan Zen memang sangat luar biasa, tapi ia tetap memiliki batasnya. Sekarang saatnya kita hancurkan dia sebelum ia pulih kembali. Dan sangat merepotkan jika bantuan pihak mereka datang. Ayo kita bunuh dia sekarang juga. Serangan mereka langsung dimulai. Dengan keras menghantam perut Roka secara langsung. Tubuh Roka terpental, menghantam tebing hingga retak. Pecahan batu berterbangan ke segala arah. Debu menutupi pandangan. Roka menangkis serangan berikutnya dengan pedangnya, tapi luka mulai terlihat. Beberapa sobekan baju dan darah menetes dari bahunya. Kau sangat kuat Roka, tapi sekarang adalah akhir bagimu. Roka menghindar, tapi wanita itu sudah menendang kakinya. Kau tidak akan bisa kabur. Kami pastikan kau akan mati di sini. Roka juga bersusah payah menahan serangan dari lelaki tua. Beraninya kalian bertiga menunjukkan taringnya di hadapanku. Apa kalian pikir aku tidak bisa membunuh kalian di sini? Ucap Roka, nafasnya mulai terlihat gelap. Itu benar. Jika kau dalam kondisi prima Roka, lihatlah dirimu yang menyedihkan itu. Setidaknya ini akan menjadi kehormatan bagi kami bisa membunuhmu. Tidak perlu banyak omong. Kita bunuh dia sekarang. Mereka bergantian menyerang. Lelaki paruh baya dengan pukulan cepat, wanita dengan tendangan mematikan, dan lelaki tua dengan tebasan pedangnya. Energi bertabrakan membuat tanah lembah langsung retak. Serang dia dari 3 sudut bersamaan. Sekalipun aku kelelahan, aku tetaplah Roka. Kalian terlalu meremehkanku. Kami bukan meremehkanmu. Kami sudah mengamatimu sejak lama, sejak dahulu. Kau kuat, tapi sekuat apapun dirimu, pasti memiliki kelemahan, bukan? Sudah aku duga, kalian hanya bisa bertindak dengan licik. Ya, seperti itulah sekte iblis, bukan? Jangan samakan strategi dengan kelicikan, Roka. Di sini, kau akan menjadi pecundang. Namun tiba-tiba, dari sisi lembah, muncul ke-8 wanita. Mereka menerjang 3 anggota sekte iblis dari arah yang tidak terduga. Raka, anak Roka, memimpin serangan. Di belakangnya Anko, serta 6 geisha saudarinya, muncul dengan kecepatan luar biasa. Mereka menyerang dengan kombinasi pedang, belati, dan jurus energi bayangan, memaksa 3 musuh mundur ke arah hutan. Serang! Bunuh mereka semuanya! Perintah Raka sambil menebas lelaki parubaya. Kemudian Anko menambahkan, Kalian berenam, lindungi Tuan Roka. Baik, hati-hati saudariku. Kami akan melindungi leluhur Klan Zen. Pedang bertabrakan, energi meledak dari sekitarnya. Roka tersenyum tipis, campuran lega dan haru. Tidak kusangka
kalian datang di saat kondisiku seperti ini. Ayah, lain kali jangan bertindak sendirian. Untungnya aku masih bisa melacak aura ayah dan menemukanmu di sini. Kau sudah berani memarahi ayah sekarang. Ya, mungkin setelah ini ayah akan pensiun. Bukan seperti itu, ayah. Dan jika aku pensiun, bagaimana dengan organisasi Zendan tanpa ayah? Lagi pula, ayah juga sudah bersumpah untuk menjadi mata Tuan Tori. Soal itu beda anakku. Aku bermaksud untuk menyerahkan sepenuhnya klan Zen padamu. Ayah mungkin akan mengikuti Tuan kemana ia pergi. Anko menebas beberapa anggota Sekte Iblis. Mereka adalah keberadaan yang sangat merugikan. Sampai Tori sama kembali, para Sekte Iblis ini harus bersih dari alam ini. Kalian muncul begitu tiba-tiba. Bagaimana kalian tahu posisi kami? Kenapa kami harus memberitahu kalian? Ini bukan tempat kalian. Matilah. Alam ini menolak adanya kalian. Di sisi lain, saudari elit pertama menyerang sosok lelaki tua. Situasinya sungguh berbalik. Kita lebih baik mundur. Dua saudari lainnya bergabung menyerang dari sisi, dan Raka bergabung dalam pertarungan. Semuanya, mulailah untuk membentuk formasi. Kita bunuh mereka sekaligus. Kalian pikir siapa? Aku akan. Kita mundur. Tidak perlu meladeni mereka. Apa kalian pikir bisa lari dari kami? Musuh yang tersisa segera berpencar, berlari masuk ke dalam hutan lebat. Raka dan Angko langsung mengejar. Ledakan energi terdengar saat mereka menebas, memotong setiap jalur kabur lawan. Suara tubuh terbelah dan tumbukan pedang memenuhi lembah. Anko berseru sambil menebas lawannya. Jangan biarkan mereka bertiga lolos. Bunuh sisa anak buahnya. Raka mengangguk, matanya fokus pada target yang mencoba bersembunyi di balik pohon besar. Mungkin akan merepotkan jika mereka berpencar, tapi tidak ada yang bisa lolos dari mata klan Zen. Kalian tetaplah di sini. Biarkan Anko dan Raka yang mengejar mereka. Baik, leluhur Roka. Kami akan berjaga di sini. Wanita dari Sekte Iblis itu berkata dengan lirih. Kalian bukan apa-apa bagi kami. Tapi, jika Roka pulih, itu akan merepotkan kami. Kalian pikir kalian bisa lolos dari kami? Energi bertabrakan sekali lagi, membuat pohon di sekitar roboh, dan wanita dari Sekte Iblis itu menghilang melarikan diri. Lelaki tua berteriak pada rekannya. Mulai berpencar. Asalkan salah satu dari kita selamat, maka cabang Sekte Iblis di sini akan tetap hidup. Baiklah, mari berpencar dan bertemu di tengah hutan orang tua. Raka dan Anko mengejar mereka bertiga menembus hutan lebat. Cabang-cabang patah dan berserakan di belakang mereka. Raka bergerak lincah, langkahnya cepat dan presisi, menghindari serangan jarak jauh dari dua musuh yang tersisa. Setiap kali musuh mencoba menyerang, Raka menggunakan cabang pohon sebagai jebakan, memotong jalur mereka atau menghantam mereka ke tanah. Pedang Raka menebas tubuh musuh dengan presisi. Percikan darah bercampur dengan tanah lembab menempel di pakaian dan tangan Raka. Anko di sisi lain menyerang dengan belati ganda, memanfaatkan jurus bayangan untuk bergerak cepat dan menyerang dari berbagai sudut. Musuh yang dikejar mulai panik. Satu di antara mereka mulai menjerit. Kita harus pergi, tapi bagaimana bisa klan Zen tahu posisi kita? Aku sudah bilang, jangan gegabah. Tapi mereka terlalu cepat. Kita tidak punya kesempatan. Kalian ingin lari kemana? Hutan ini kami mengenalnya lebih baik dari siapapun. Ternyata masih banyak di antara mereka. Aku kira hanya tersisa 3 dari mereka. Mereka bertindak sebagai pengalihan. 3 orang sebelumnya pasti sudah jauh. Matilah kalian! Raka langsung menghindar. Aku tahu kalian tetap melakukannya meskipun itu sia-sia. Sekarang matilah.
Sementara itu, dua pembunuh lain, dua orang mencoba berhenti sejenak di bawah pohon besar, menarik nafas untuk menenangkan diri dan memulihkan tenaga. Tapi hutan di sekitarnya terasa hidup. Gerakan bayangan di antara pepohonan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Siapa di sana? Keluar! Kalian tidak akan bisa lolos setelah menjadi target anggota Zendan. Ayo, sekarang kita habisi dia. Bertahan! Semuanya bertahan! Sementara itu, salah satu pria parubaya, salah satu pemimpin sekte iblis, diam-diam mengamati dan perlahan pergi. Di pertengahan jalan, ia bertemu lelaki tua di tempat yang sudah dijanjikan. Di tengah hutan dengan pohon besar, dua orang bertemu dan istirahat di sana. Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Mungkin ia sudah tertangkap, tapi asal kita masih hidup, tidak akan menjadi masalah. Itu benar, kita tidak mungkin menang melawan mereka. Tugas kita hanya meneror mereka saja, bukan? Dan yang paling penting, kita bisa. Pria parubaya itu langsung hancur seketika. Sosok biru besar muncul di balik bayangan, menimbulkan getaran tanah dan angin yang begitu kuat. Salah satu musuh langsung hancur tersapu oleh palu penghancur Gabon, petinggi negara singa terbang dan leluhur klan Barba. Tubuhnya hancur tanpa sisa, hanya suara dentuman yang tersisa. Kini, lelaki tua itu mundur beberapa langkah, panik dan gemetar. Kau! Suaranya nyaris putus saat menatap sosok biru itu. Gabon berdiri tegak, matanya tajam menelusuri hutan, mencari ancaman lain yang mungkin bersembunyi. Bertindak sembunyi-sembunyi bukanlah gayaku. Aku rasa tidak banyak yang tersisa, kakak. Ini akan selesai lebih cepat. Tidak, aku tidak mau mati di sini. Dari belakang, bayangan merah besar muncul. Musuh terakhir yang tersisa terbelah dua oleh kampak Gamon, adik Gabon. Tumpukan darah mengalir di tanah. Tanah bergetar seiring suara benturan kampak yang mematikan. Kurang asik, hanya dua tikus yang muncul. Diamlah, jangan berisik, Gamon. Periksa sekitar, siapa tahu masih ada yang bersembunyi. Baiklah kakak. Terlalu gegabah. Musuh sudah lari jika mendengar tawamu itu. Sudah aku duga, sembunyi-sembunyi bukanlah gaya kita. Baiklah kakak, maafkan aku. Lagi pula, aku rasa sudah tidak ada yang tersisa. Raka dan Anko kemudian tiba di lokasi Gabon dan Gamon. Nafas mereka terengah, tapi mata mereka tetap fokus. Leluhur Gabon, Jenderal Gamon. Di sini Raka. Di mana leluhur Raka? Beliau aman, tapi itu hampir saja. Seperti biasa, Raka selalu bertindak gegabah. Nyonya Anko, tolong pindah sekitar. Anko mengangguk dan mengamati sekeliling. Percikan energi dari beberapa reruntuhan hutan menandakan bahwa tidak ada musuh yang tersisa. Sepertinya bersih, tidak ada tanda-tanda musuh. Baguslah, sekarang kemana kita akan pergi, leluhur Gabon? Kita akan ke tempat di mana Raka berada. Gamon, pastikan sekitar aman. Baik kakak, akan langsung aku cabik-cabik jika menemukan mereka. Kami sungguh terkejut. Kalian berdua bahkan turun tangan. Nyonya Sinta hanya ingin memastikan bahwa sekte iblis harus disingkirkan, dan untuk jaga-jaga saja jika ada sosok yang kuat. Anko menambahkan. Sekarang kita harus kembali ke lembah, kemudian kembali ke istana. Benar, ayo kita berangkat. Mereka bergegas kembali ke lembah. Di sana, Roka dan para geisha melawan anggota sekte iblis lainnya yang kembali setelah melarikan diri. Pedang bertabrakan, energi meledak. Salah satu pemimpin wanita dari sekte iblis
sengaja kembali untuk membunuh Roka. Namun, adanya Geisha, mereka sangat kesulitan. Apakah kalian sudah selesai? Ayah, apakah kau baik-baik saja? Kurang ajar, beraninya mereka muncul kembali. Ya, jika aku menjadi mereka, aku akan melakukan hal yang sama. Gabon maju dengan palunya. Apa-apaan dengan kondisi menyedihkanmu ini, Roka? Aku tidak berharap mendapatkan sanjungan darimu, Gabon. Wanita dari sekte iblis itu mulai ketakutan. Dalam hatinya ia bicara. Jelas tidak ada harapan untuk membunuh Roka. Aku harus pergi selagi para anggota lain mengalihkan perhatian. Tampak Gamon menebas semuanya yang datang sekaligus. Ini baru asik. Lagi, maju lagi semuanya. Gamon kemudian menyerang wanita itu dengan kampaknya. Sialan, aku tidak berharap monster seperti itu akan muncul. Bukankah seharusnya kalian adalah monster yang sebenarnya? Oh, dia sudah putus asa rupanya. Para anggota sekte iblis lainnya kembali berkumpul. Jumlahnya sekitar puluhan orang. Merapat! Lindungi nyonya dengan nyawa kalian! Wanita itu berbicara dalam hatinya sekali lagi. Sialan, situasinya menjadi sangat rumit. Ini, aku tidak bisa lolos dari sini. Berpikirlah, apa yang harus aku lakukan? Bertahan! Lindungi nyonya! Anko dan lainnya menyerang dari sisi lain. Kemudian Raka dari sisi belakangnya. Bertahan! Sebelah kanan dan belakang! Berkuat formasi! Kalian sedang apa? Gamon dengan tubuh besarnya sudah ada di depan mereka. Semuanya ketakutan melihat ukuran tubuh Gamon dan dengan satu kali kibasan kampaknya. Dalam sekejap, puluhan anggota sekte iblis itu terpotong, hanya menyisakan seorang wanita pemimpin mereka. Tangannya yang patah karena mencoba menahan serangan Gamon. Sialan, kalian semuanya akan menyesal. Menyesal? Kau akan menyesal, wanita jalang. Ayah, apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Kita tidak membutuhkan informasi apapun dari sekte mereka. Karena itu tidak perlu. Jadi singkirkan dia. Tunggu dulu, bagaimana jika aku... Dengan cepat, Raka langsung memotong kepala wanita itu. Alam buku jiwa di hutan itu kini sunyi. Tubuh-tubuh sekte iblis yang tersisa telah hancur dan tidak ada lagi sekte iblis di wilayah itu. Suasana meninggalkan hutan yang kembali bersih dari ancaman. Roka, Raka, Anko, Gabon, Gamon, dan para geisha berdiri di tengah lembah. Tubuh mereka berlumuran debu, darah, dan bekas ledakan energi. Nafas mereka berat, namun mereka saling menatap, menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah awal dari konflik yang lebih besar yang menunggu di masa depan. Kalian tahu harus berbuat apa. Bukan berarti jika alam buku jiwa terbebas dari ancaman, maka hidup kita akan tenang. Ayah, kita akan selalu berada di sisi penguasa. Kedamaian di alam buku jiwa hanyalah tempat yang penguasa berikan. Itu benar. Kita mungkin bisa lebih lama merasakan kedamaian di sini. Tapi Torisama terus bertempur di luar sana. Aku ingin segera berada di sisinya dan bertarung bersamanya. Gabon menatap sekeliling hutan, matanya menembus bayangan jauh dengan kedua tangan bersedekap. Siapa yang tidak ingin berada di sisi Tuan Tori? Namun, ada batasan yang tidak terlihat. Kita terlalu lemah untuk berada di sisinya. Kita hanya akan menjadi beban untuknya. Namun, akan tiba saatnya kita akan bertarung bersama. Hehehe, asik. Aku menunggu perintah penguasa. Sudah tidak sabar
Aku ingin baku hantam yang lebih seru. Aku setuju dengan apa yang dikatakan leluhur Gabon. Kita hanya menunggu waktu yang tepat untuk melayani kembali penguasa. Kita mungkin sudah bertambah kuat, tapi kita tidak tahu sekarang penguasa sekuat apa. Jarak antara kita terlalu jauh. Aku tahu menjadi pendukungnya tidak harus setara dengan Torisama. Jika harus merasa kecewa, Nyonya Sinta lebih merasakan itu. Itu benar. Aku dengar dahulu Nyonya yang selalu melindungi Tuan Tori. Sekarang mereka seperti dipisahkan oleh jarak yang tidak terlihat. Kita pun sama, tapi aku percaya Tuan Tori tidak akan melupakan kita begitu saja. Aku berani mempertaruhkan nyawaku. Penguasa tidak mungkin melupakan kita. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu leluhur Roka? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku akan pulih sebentar lagi. Setelah memastikan Roka benar-benar pulih, mereka bersiap kembali ke istana negara singa terbang. Debu dan daun-daun yang berserakan di hutan menjadi saksi pertarungan yang brutal. Namun, keberanian dan kekuatan mereka serta leluhur negara singa terbang telah memastikan kemenangan mutlak. Ayah, bagaimana kau bisa terpojok oleh mereka? Musuh utama sudah ayah kalahkan. Jika bukan karena ayah sedikit luka, mereka semuanya bukan apa-apa bagi ayah. Yang terpenting, kita sudah membereskan semua ancaman di alam ini. Jika kita tidak segera keluar, aku takut akan mati kebosanan. Itu benar. Mungkin nanti kita akan minta Nyonya Sinta agar kita bisa menjelajah di luar buku jiwa. Jangan gegabah dan tunggu instruksi saja dari Nyonya. Begitu mereka tiba di istana, Ratu Prisinta berdiri di podium menyambut mereka. Keindahan dan wibawanya membuat seluruh anggota menunduk dengan hormat. Nyonya, sisa-sisa sekte iblis telah musnah. Alam buku jiwa kini bersih dari pengkhianat dan ancaman lainnya. Ratu Sinta mengangkat tangannya, suaranya kuat dan bergema. Terima kasih. Kalian telah bekerja keras. Kini sudah saatnya semua petarung di negara singa terbang untuk keluar, memastikan bantuan bagi penguasa. Semangat kalian akan menjadi tanda persiapan besar yang akan mendatang. Sorakan dari anggota klan Zen, klan Perba, dan klan lainnya langsung bergema. Hidup negara singa terbang! Roka menatap langit, menahan nafas dan mengangguk. Alam buku jiwa kini telah aman. Namun, pertempuran yang lebih besar menanti mereka di alam lain, tempat di mana raja mereka akan menghadapi perang dahsyat di alam naga. Semua sadar, kemenangan itu hanyalah awal dari rangkaian pertempuran yang lebih besar. Dan klan Zen, klan Barba, klan Kayu, serta bagian dari negara singa terbang lainnya harus bersiap sepenuhnya. Gemuruh dari sisa energi alam bukit jiwa masih terdengar, menegaskan bahwa pertempuran memang telah selesai. Tetapi bayangan ancaman selanjutnya sudah menunggu. Semua anggota menatap satu sama lain, siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka hanya menunggu saat waktunya tiba. Tori memanggil mereka atau perintah dari Ratu Prisinta. Sementara itu, di perbatasan alam naga terlihat seperti neraka terbuka. Gumpalan awan hitam berputar, menyala oleh semburan api dan kilatan petir berwarna merah darah. Daratan hampa itu kini penuh retakan. Sungai magma terbentuk di sela-sela tanah yang pecah karena tekanan energi yang terlalu besar. Ribuan pasukan naga dan iblis saling berhadapan dalam barisan panjang sejauh mata memandang. Udara dipenuhi asap tebal dan panas yang membuat nafas terasa sesak. Sementara tanah di bawahnya bergetar ringan dari gerakan pasukan yang siap untuk bertempur. Semua unit, siapkan formasi! Pertahankan garis depan! Teriakan para komandan naga menggema. Suara derap langkah berat para ksatria naga bergema di antara dentuman
ledakan energi spiritual yang menghancurkan bukit-bukit kecil di kejauhan. Para iblis dari legium neraka meraung, sayap mereka terbentang, dan dari mulut mereka keluar kabut pekat beracun. Seorang komandan naga di garis depan dengan armor sisik yang rusak di beberapa bagian berteriak ke arah unitnya sambil memegang pedang energi. "Periksa persenjataan kalian, jangan biarkan kabut itu mendekat terlalu dekat." "Dimengerti, Komandan, tapi energi kita mulai menipis setelah serangan terakhir," jawab seorang ksatria di barisan kedua. Suaranya terdengar lelah tapi tetap tegas. Di sisi iblis, seorang pemimpin dengan mata merah menyala berteriak kepada pasukannya, "Terus maju, jangan kasih kesempatan kepada para cacing itu." "Baik Tuan, mereka sudah mulai kelelahan. Pasukan kita terus bertambah." Balas seorang iblis di depan sambil meniupkan lebih banyak kabut dari mulutnya. Komandan naga mendengar itu dan langsung merespon. "Unit ketiga, siapkan serangan balik. Jangan tunggu perintah lagi jika mereka mendekat." "Siap, Komandan. Kami sudah di posisi. Kami tidak akan menyerah." Benturan pertama antara dua kekuatan besar terjadi. Energi naga dan kekuatan iblis bertuburkan di udara, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan ratusan makhluk di sekitarnya. Api suci dan racun hitam saling melahap. Beberapa naga meluncur turun, mengibaskan sayap besar mereka dan melemparkan ribuan semburan api emas. Tapi para iblis membalas dengan lemparan bola energi neraka, membentuk badai hitam yang menelan cahaya. Seorang naga di tengah pertarungan berteriak kepada rekannya yang telah terjatuh, "Berdiri, sekalipun kaki dan tangan kalian patah. Lindungi apa yang harus kalian lindungi." "Aku baik-baik saja. Kehilangan satu kaki tidak akan berpengaruh padaku." Seorang iblis yang melempar bola energi tertawa dengan kasar. "Cacing bodoh. Badai ini akan menelan kalian semuanya." "Coba saja, kami tidak akan gentar sedikit pun." "Unit udara, naik lebih tinggi, serang dari atas untuk mengacaukan badai itu." "Naik sekarang, ikuti aku." Di barisan tengah, formasi naga mulai berubah. Para ksatria menyesuaikan posisi mereka dengan cepat, membentuk pola baru dari tanah yang mulai retak. "Aktifkan formasi Cakra Langit!" teriak salah satu jenderal naga. Ratusan ksatria naga naik ke udara, membentuk lingkaran raksasa dengan pola energi rumit di bawahnya. Sinar biru keemasan muncul dari setiap tubuh mereka, bergabung di pusat lingkaran menjadi pusaran besar yang berputar dengan cepat. Itu terjadi hanya dalam hitungan detik. "Tembak!" Ribuan anak panah energi ditembakkan bersamaan, menerjang ke arah barisan iblis. Ledakan besar menyusul, membuat garis depan pasukan iblis langsung terbelah. Seorang jenderal iblis di belakang berteriak marah, "Hentikan panah itu! Gunakan kabut untuk menutup pandang mereka." "Dimengerti. Mereka kesulitan menemukan posisi kita." Namun, para iblis tidak tinggal diam. Dari belakang mereka, kabut hitam merembes seperti lautan. "Kabut neraka telah menyebar. Menyerahlah para cacing." Asap itu melahap energi suci, dan dalam waktu singkat, banyak ksatria naga terbatuk darah, jatuh di udara karena racun spiritual yang menembus pelindung mereka. Seorang ksatria naga yang jatuh berteriak ke arah rekannya, "Di sini butuh bantuan, segera! Bertahanlah, situasi kami lebih buruk. Bertahan semampu kalian sambil menunggu bantuan." "Unit kiri, maju ke depan. Prioritaskan menggantikan mereka yang terluka." "Unit medis bergerak, kami akan menangani korban." "Unit petarung juga siap. Kami akan mulai mengambil alih posisi." Raungan naga dan jeritan iblis bercampur menjadi satu.
seperti simfoni kehancuran yang tidak ada ujungnya. Seorang iblis di garis depan berteriak menantang. "Kalian para cacing lemah! Kabut ini akan menghabisi kalian sebelum pertarungan selesai. Omong kosong, kami akan membakar kalian semuanya, para iblis keparat." Sementara itu di kejauhan, 5 naga raksasa nampak berperang melawan para iblis besar. Mereka adalah Hyolong, Fukalong, Yinlong, Longwan, dan Shenlong. 5 leluhur naga yang menjaga titik-titik utama perbatasan. Dari arah selatan, api membara membentuk dinding cahaya. Dari barat, kilatan petir membelah langit. Sedangkan dari arah timur, terdengar suara raungan panjang yang mengguncang semesta. Hyolong yang memimpin di selatan berteriak ke arah Fukalong. "Fukalong, mereka tidak begitu kuat, tapi jangan lengah. Energi mereka bisa melemahkan kita." "Aku tahu, Hyolong, dan ada yang aneh dengan iblis kali ini. Serangan mereka juga lebih tajam dan mematikan." "Tidak salah lagi. Mereka mendapatkan kekuatan iblis sejati. Jika benar Dajjal telah bangkit, maka ini akan sulit." Yinlong merespon dengan cepat. "Itu benar. Aku hanya berharap Dajjal tidak ikut campur lebih cepat." Longwan mulai panik. Shenlong hanya mengangguk dan berteriak. "Hentikan percakapan yang tidak berguna kalian. Kita singkirkan para keparat itu." Seorang iblis besar di depan Hyolong menantang. "Cacing tua, masamu telah usai. Tidurlah selamanya. Coba saja, majulah dan akan aku remukkan kalian." Balas Hyolong sambil menyerang dengan cakar energinya. Pertarungan di kejauhan berlanjut dengan ledakan demi ledakan, membuat tanah berguncang lebih hebat. Lalu, di pusat alam naga, istana emas berdiri megah. Pilar-pilar besar berlapis kristal naga menjulang hingga menyentuh langit-langit. Para penjaga, jenderal dan penasehat berbaris di sepanjang aula utama. Ketika langkah berat terdengar dari ujung lorong, semuanya langsung berlutut. Aula itu luas dengan lantai marmer yang mengkilap, dan cahaya dari kristal membuat bayangan memanjang di dinding. "Selamat datang, leluhur naga ke-10!" Suara ribuan penjaga menggema keras. Aula emas memancar kuat jadi sosok yang berjalan dengan tenang di tengah aula. Tori, wajahnya dingin, matanya menyala lembut, namun menekan seluruh ruangan dengan kekuatan spiritual murni naga. Seorang penjaga di barisan depan berbisik ke arah rekannya. "Auranya lebih kuat dari yang dibayangkan. Ini benar-benar leluhur yang ke-10. "Ya, itu benar. Tapi ia nampak tidak sabar. Jangan bicara sembarangan." 4 sosok besar muncul dari singgasana utama. Tianlong, naga ke-9, sekaligus pemimpin tertinggi, melangkah maju bersama Huanglong, Panglong, dan Dilong. Wujud mereka manusia, namun dari tubuhnya mengalir kekuatan naga murni yang membuat udara terasa berat. Tianlong berhenti di depan Tori dan berbicara. "Leluhur naga ke-10, Master, Anda akhirnya kembali. Leluhur sejati dari garis naga akhirnya telah muncul." Tori tidak menunduk, matanya menatapnya secara langsung. "Hentikan sambutan yang menggelikan itu, Tianlong. Aku ingin tahu bagaimana situasinya sekarang. Di mana para leluhur naga lainnya?" Panglong mengerutkan keningnya. 5 leluhur lainnya, Hyolong, Fukalong, Yinlong, Longwan, dan Shenlong masih berada di garis depan. Mereka memimpin masing-masing pasukan, dan kami masih belum menerima kabar yang pasti." Huanglong menambahkan dengan nada tegas. "Kami berencana mengirimkan bala bantuan dari pusat. Akan tetapi..." Tori langsung memotong dengan cepat. Suaranya datar namun menusuk. "Jika begitu, biarkan aku yang pergi. Aku tidak menyangka Shenlong juga pergi ke sana." "Master, Shenlong baru saja pergi beberapa bulan yang lalu. Sekarang mungkin situasinya di sana sangat parah." "Baiklah, jika begitu, aku akan pergi sekarang." Ruangan hening seketika. Beberapa penasihat saling pandang, tidak berani untuk bicara. Tianlong
menatap Tori lekat-lekat, lalu mengangguk dengan pelan. Kenapa kau harus buru-buru, Master? Tapi jika itu keinginanmu, maka aku hanya ingin mengingatkan, kekuatan iblis kali ini berbeda. Tentunya kau tahu apa yang mereka hadapi. Tori menjawab tanpa emosi. Ya, aku tahu Tianlong, dan justru karena itu aku ingin memastikan banyak hal yang telah terjadi di alam Agniwara. Sebelum kau pergi, kami ingin memberikanmu nama kebesaran, sebuah simbol pengakuan. Aku tidak peduli dengan menjadi leluhur naga. Itu bukan keinginanku. Aku akan langsung pada intinya. Aku akan pergi untuk berperang. Semuanya terdiam. Hanya terdengar nafas berat para penjaga. Tilong yang sejak tadi diam akhirnya berbicara pelan. Jika itu keputusanmu, kami tidak akan menahan. Bawalah kehormatan dalam pertempuran itu. Aku tidak berperang untuk kehormatan. Aku berperang jika bukan untuk alam ini. Pada dasarnya, demi duniaku sendiri. Maaf, emosiku sedang tidak stabil. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh dalam diriku. Aku harap kalian bisa memaklumi. Tianlong hanya tersenyum. Hal itu juga pernah kami alami juga, Master. Tidak perlu Anda pikirkan. Baiklah, jika begitu, aku akan langsung berangkat. Seorang penasihat akhirnya berbicara. Tunggu sebentar, leluhur. Setidaknya biarkan kami kirim pasukan pendukung. Sendirian terlalu beresiko. Tidak perlu. Kalian fokus siapkan bala bantuan setelah aku tiba di sana. Baiklah, jika begitu pergilah, Master. Mungkin kalian juga sepertinya harus bergerak. Sebisa mungkin kita akan menahan diri. Kita tidak tahu akan menjadi berapa gelombang invasi. Baiklah, jika begitu aku akan pergi. Begitu ia melangkah keluar, energi di sekitarnya berubah. Cahaya emas membungkus tubuhnya, lalu melesat ke langit seperti meteor. Seluruh istana bergetar ketika ia menghilang dari pandangan. Para penasihat mulai berdiskusi setelahnya. Kita harus kirim bantuan secepatnya. Leluhur mungkin kuat, bahkan leluhur Hyolong tidak berani bergerak sendiri. Aku setuju, kita tidak boleh kehilangan leluhur. Baiklah, mulai sekarang kumpulkan pasukan cadangan. Kembali di perbatasan semesta, langit seperti pecah. Ledakan terus terjadi tanpa jeda. Tanah penuh lubang ledakan dan udara semakin tebal dengan asap dan debu. Satu komandan naga berteriak, "Jangan biarkan mereka menembus garis tengah! Bertahan!" Tapi pasukan iblis semakin menekan. Sebagian naga sudah kelelahan, sebagian kehilangan sayap karena serangan sihir hitam. Seorang kesatria di garis tengah berteriak ke arah komandannya, "Komandan, kami butuh istirahat. Jika dipaksakan, kami akan tumbang." "Tahan, tunggu bala bantuan. Mereka akan segera datang." Seorang iblis mendekat dan berteriak, "Hehehe, lihatlah para cacing itu. Mereka mulai kewalahan. Hehehe. Omong kosong, itu tidak akan pernah. Sampai akhir, kalian tidak akan pernah mendekat." Dari balik kabut, muncul sosok iblis besar dengan 4 kepala dan 6 lengan, memegang tombak darah berputar di atasnya. Ia menantang seorang naga komandan bertubuh perak bersisik tajam. Keduanya meluncur dan saling menabrak. Gelombang kejut dari benturan mereka menghancurkan bukit di sekitar. Tanah terangkat, ribuan prajurit terpental. Pedang langit naga beradu dengan tombak darah iblis. Setiap kali mereka saling menyerang, kilatan cahaya dan gelombang energi menembus udara. "Kau takkan melewati dari sini, makhluk keparat!" "Apa yang bisa cacing seperti kalian pertahankan? Hanya masalah waktu saja." "Majulah keparat! Kau salah jika menganggap kami lemah." "Aku tidak pernah bilang kalian lemah. Tapi kami lebih kuat." "Banyak omong,
Kenapa tidak kau putihkan saja? Majulah! Baik, mari kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu. Pertarungan terus berlangsung tanpa tanda-tanda mereda. Pasukan naga mulai mundur perlahan, menunggu bala bantuan. Namun, langit tiba-tiba bergetar. Sinar emas meluncur dari arah utara, menembus kabut hitam dan menghancurkan pasukan iblis di jalurnya. Semua prajurit naga mendongak, mata mereka membelalak. Itu, aura leluhur! Sinar itu mendarat keras di tengah medan perang. Ledakan emas menyapu area ratusan meter. Dari kepulan debu berdiri satu sosok. Tori, tubuhnya bersinar, matanya menyala seperti mata naga sejati. Perang berhenti sejenak. Bahkan iblis sekalipun menatap dengan ketakutan. Tori menatap lurus ke depan dan berkata dengan dingin, "Medan perang selalu saja seperti ini." Komandan naga mendekat. "Leluhur, terima kasih sudah datang. Kami hampir runtuh total." "Aku melihatnya. Tarik mundur pasukanmu ke belakang dan jaga jarak yang aman." "Baik leluhur, semua unit mundur di posisi aman." Iblis besar dengan 4 kepala berteriak, "Siapa kau? Cacing baru yang mencari mati kah?" "Cacing? Sampah seperti kalian hanya mengganggu jalanku. Mati kau!" Tori menangkis dengan tangan. Energi emasnya memblokir serangan itu. "Lakukanlah lebih baik, sampah." "Semuanya, bantu aku, hancurkan dia!" Bulan iblis maju, tapi Tori mengibaskan tangan, melepaskan gelombang yang memusnahkan mereka sekaligus. "Majulah semuanya, itu jauh lebih baik." Komandan naga berteriak dari jauh, "Leluhur, kami bisa mendukung dari sisi dengan panah energi." "Tidak perlu, fokus saja untuk memulihkan pasukanmu." Para iblis menyerang sekali lagi. "Kau cukup sombong hanya karena kau memiliki banyak tenaga. Mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Tori menghindari setiap serangan dan membalas dengan pukulan energi. "Majulah lebih banyak lagi." Pertarungan berlanjut dengan Tori yang mendominasi, tapi para iblis masih bertahan. Sementara itu di tempat yang jauh, langit Pringgondani berwarna oranye tua, dipenuhi debu dan percikan api spiritual. Suara benturan energi bergema tanpa henti dari lembah-lembah di bawahnya. Ribuan prajurit Pringgondani bertempur mati-matian melawan pasukan iblis yang berhasil menembus gerbang dimensi pertama. Serangan cahaya dan ledakan spiritual mewarnai udara. Bumi bergetar setiap kali senjata suci bertemu dengan cakar iblis. Lembah penuh dengan batu retak dan para mayat iblis yang bersayap. Jaga Guntur berdiri di puncak tebing tertinggi. Jubah perangnya berdesir oleh angin panas. Di satu tangan, ia memegang kipas logam dengan simbol petir. Sementara di pinggangnya terselip keris Brahogeni yang bergetar pelan, menandakan ancaman besar semakin mendekat. "Unit timur, jangan mundur terlalu jauh. Arahkan beberapa ke sisi kanan lembah. Jangan biarkan mereka naik dari celah batu itu," perintah Jaka dengan nada yang tegas. "Siap, Tuan." Beberapa prajurit segera membentuk formasi dan melepaskan hujan peluru energi dari artileri spiritual. Ledakan besar mengikuti perintah itu. Tanah berguncang hebat, puluhan iblis terpental ke udara, beberapa bahkan meledak menjadi kabut hitam. Namun, di balik asap itu, puluhan lainnya bermunculan. Mereka melompat, merangkak, dan mengaum seperti binatang liar. Jaka memantau dan berteriak melewat komunikasi. "Unit barat, laporkan situasinya. Apakah kabut iblis masih mendekat?" "Situasinya stabil, Tuan Jaka. Tapi kondisi tidak berubah juga di pihak kita." Itu lebih baik. Tingkatkan intensitas jika perlu. Jangan biarkan ada celah. Tuan Jaka, lapisan ketiga pertahanan hampir runtuh. Energi iblis mereka semakin padat. Aku tahu.
Tapi selama aku masih berdiri di sini, mereka tidak akan menembus gerbang terakhir. Ia menutup kipasnya, lalu mengibaskannya sekali. Angin berputar cepat, menyingkirkan debu dan asap di sekitar tebing. Keris perahu kini bergetar semakin keras. Jaka menatapnya dan bergumam datar. Perang ini tidak akan cepat selesai. Ini merepotkan. Seorang asisten mendekat. Tuan, kami menerima sinyal dari alam atas. Perang di sana semakin intens. Tidak perlu perhatikan tempat lain. Kita akan tetap fokus di sini. Paham? Baik, Tuan Jaka. Jaka kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan perintah cepat lewat komunikasi spiritual. Sampaikan ke seluruh unit, gunakan formasi Raja Petir. Jangan biarkan tekanan iblis menembus formasi udara. Siapkan pasukan pengganti di sektor barat. Suara perintah itu langsung tersebar ke seluruh medan. Formasi berubah cepat. Prajurit Pringgondani mengatur ulang posisi mereka dengan disiplin luar biasa. Barisan cahaya biru mengelilingi lembah, menciptakan perisai energi yang melindungi gerbang utama. Ledakan demi ledakan kembali terjadi. Formasi Raja Petir telah aktif sesuai perintah Anda, Tuan Jaka. Bagus, pertahankan. Biarkan musuh mendekat. Baik, kami lihat tanda-tanda mereka untuk menyiapkan serangan besar. Tidak perlu panik, tetap di posisi kalian. Sementara itu, di lokasi Resiwanasura dan Kitanggul Jati tidak ada perubahan, serta para kesatria inti masih belum ada gerakan pasti, Tuan. Baguslah. Mereka memainkan peran mereka dengan baik. Namun, meski situasinya sulit, tidak ada ketakutan di wajah Jaka. Ia hanya berdiri diam, mata tajamnya memantau setiap gerakan musuh. Tiba-tiba, getaran dimensi terasa kembali, dan perang itu akan menjadi perang yang panjang.